dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang batasan dan tujuan dari berbicara. Sebelumnya, saya ingin memaparkan tentang pengertian dari berbicara. Berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, dan menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sebagai perluasan dari pengertian tersebut, kita dapat berpendapat bahwa berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat kita dengar atau audible dan dapat kita lihat atau visible yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan atau tubuh manusia demi maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Secara lebih luas lagi, berbicara merupakan bentuk perilaku manusia yang berkaitan dengan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik sedemikian ekstensif sehingga dianggap sebagai alat manusia yang paling penting dalam kontrol sosial. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi dan agar kita dapat menyampaikan maksud dari apa yang ingin kita komunikasikan. Sebagai pembicara, kita harus bisa mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengar, baik secara umum maupun perseorangan. Pada dasarnya, ada 3 maksud umum dari berbicara. Yang pertama itu untuk memberitahukan dan melaporkan atau to inform. Yang kedua, untuk menjamu dan menghibur atau to entertain. Yang ketiga, untuk mengajak, membujuk, mendesak, dan meyakinkan atau to persuade. Nah, selanjutnya kita harus paham prinsip-prinsip yang mendasari kegiatan berbicara. Prinsip-prinsip tersebut ada 8. Yang pertama, membutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, mempergunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang keempat, menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. Yang kelima, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Yang keenam, hanya berkaitan dengan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara bunyi bahasa. Yang ketujuh, secara tidak pandang bulu melibatkan serta memperlakukan apa yang nyata dan apa yang dianggap hanya sebagai sebuah dalil. Lalu yaitu yang terakhir, menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. Yang selanjutnya kita akan membahas keterampilan untuk komunikasi yang berhasil. Nah, keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat itu menandakan kematangan atau kedewasaan pribadinya. Setidaknya ada 4 keterampilan yang menjadi ciri-ciri dari pribadi yang dewasa. Yang pertama ada keterampilan sosial, keterampilan semantik, keterampilan fonetik, dan keterampilan vokal. Yang pertama yaitu keterampilan sosial atau social skill adalah kemampuan kita untuk beradaptasi secara efektif dalam hubungan-hubungan masyarakat. Dalam keterampilan ini kita dituntut agar kita tahu apa yang harus dikatakan, bagaimana mengatakannya, apabila mengatakannya, dan kapan tidak mengatakannya. Keterampilan yang kedua yaitu keterampilan semantik atau semantic skill adalah kemampuan kita untuk mempergunakan kata-kata secara tepat dan penuh pengertian. Untuk mempunyai keterampilan semantik, kita perlu memiliki pengetahuan yang luas tentang makna-makna yang terkandung. Yang ketiga, keterampilan fonetik atau phonetic skill adalah kemampuan kita untuk membentuk unsur-unsur fonemik bahasa, secara tepat. Nah, keterampilan ini perlu karena turut mengemban serta menentukan persetujuan atau penolakan sosial. Yang keempat atau yang terakhir yaitu keterampilan vokal atau vocal skill adalah kemampuan kita menciptakan efek emosional dari suara kita. Nah, suara yang jelas, bulat, dan bergema menandakan orang itu tegap
dan menandakan orang itu tegap dan terjamin, sedangkan suara yang melengking, berisik, dan serak parau memperlihatkan orang yang kurang menarik dan juga tidak meyakinkan. Kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini adalah sebagai perluasan dari pengertian berbicara secara umum, berbicara dapat diartikan sebagai sebuah sistem tanda-tanda yang dapat didengar atau dilihat yang memanfaatkan sejumlah otot dan jaringan atau tubuh manusia dari maksud dan tujuan, gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Tujuan dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, sebagaimana pembicara memahami makna apa yang ingin dia sampaikan dan mampu mengevaluasi efek komunikasi tersebut terhadap pendengar, baik secara umum maupun secara perseorangan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.